Baik, terima kasih atas pemaparan presentasinya atau ringkasan dari proposalnya. Coba jelaskan kembali, Rif, secara ringkas apa ketertarikan kamu meneliti judul ini? Ya. Karena kan Pak, di sekarang itu kan bimbingan pranikah itu merupakan program resmi dari KUA dengan tujuan untuk mempersiapkan calon pasangan suami istri dalam persiapan mental, mental, spiritual maupun sosial. Namun kan pada kenyataannya di lapangan itu Pak masih banyak gitu calon pengantin itu yang belum siap secara mental maupun pengetahuan yang tentang pernikahan itu Pak. Jadi menurut saya penting kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui tentang pelaksanaan bimbingan pranikah ini serta peran dari bimbingan pranikah ini dalam mempersiapkan keluarga yang sakinah itu. Oke. Untuk itu yang merasa kamu perlu untuk meneliti ini. Sudah pernah tanya belum apa aja program yang diadakan dalam bimbingan pranikah itu? Program Apa saja yang diberikan kepada mereka? yang diberikan itu Pak biasanya tentang bimbingan tentang Bukan biasanya, yang ini berdasarkan data. Sudah ada ditanya? Apa aja? Satu apa? tentang kewajiban suami istri biasanya masalah pernikahan itu Pak, kemudian kewajiban suami istri, kemudian tentang mempersiapkan penyelesaian masalah, problem solvingnya ketika menghadapi masalah dalam rumah tangga, kemudian gambaran-gambaran tentang rumah tangga itu Pak. Berapa lama prosesnya? Prosesnya Pak, prosesnya itu Berapa hari atau berapa kali? Berapa minggu? kemarin itu 4 kali Pak, 4 kali? Durasinya berapa? sekitar 1 jam sampai 1 jam setengah Pak. 1 jam 1 jam setengah. Kita ambil 1 jam setengah atau 2 jam lah ya. 2 jam, berarti itu 4 kali pertemuan dalam satu hari. Enggak, pertemuannya itu cuma 2 Pak. 4 yang itu yang dia apanya Pak, yang penyuluhannya per bulannya. Penyuluhannya diadakan 4 kali, kalau pertemuannya dalam isinya cuma 2 Pak. Ya, kamu ini neliti apa? Penyuluhan atau bimbingan pranikah? Nah, bimbingan pranikah maksudnya. Kok ke penyuluhan pula begitu? Apa berapa kali bimbingan ini? Bimbingannya 2 kali Pak untuk calon pengantin. 2 kali. 2 kali dengan durasi 1 jam sampai 2 jam. 2 jam lah taruh ya. 2 kali 2 jam. Berarti ini di hari yang sama atau hari berbeda? 2 kali itu. Beda Pak. Beda. Itu secara kolektif atau per pasangan yang akan menikah? Pasangan yang akan menikah Pak. Iya. Iya. Nanti maksudnya Kolektif itu secara sama-sama. Ya, secara sama-sama Pak. Satu yang nikah pada periode itu semuanya diberikan. Dikumpulkan Pak. Oke, berarti 2 kali ya. 2 kali 2 jam, berarti 4 jam. Kira-kira efektif nggak? Cukup nggak itu 4 jam itu untuk memberikan bimbingan agar keluarganya itu sakinah? Kalau ditanya tentang efektif, itu yang akan saya teliti nanti Pak. Oh, itu yang akan kamu Tapi bukan teliti. tentang efektivitasnya Pak. Hmm. Sebenarnya kalau dikatakan efektif, Gimana? pasti nggak efektif kalau cuma Masa udah pasti belum neliti deh. Udah pasti ya, ini enggak neliti namanya itu. Jadi kalau menurut kamu lebih condong ke efektif? tapi saya mikirnya tidak membahas
Iya. Jadi apa yang kamu mau tonjolkan? Apa yang mau diteliti itu? Kalau nggak efektifnya, berarti pelaksanaannya aja. Pelaksanaannya maksudnya kayak apa? Itu baru habis itu pertanyaan saya ke judul kamu. Pelaksanaan bimbingan pranikah itu maksudnya apa? Yang kamu ingin teliti itu apanya? Tentang pelaksanaannya itu Iya, apa tuh pelaksanaannya itu? Apa masalah dalam pelaksanaannya itu sehingga harus diteliti? Kalau pelaksanaan kan sudah ada SOP-nya orang itu kan. Apa aja pelaksanaannya, berarti tinggal kita jabarkan. Nah, sekarang yang diteliti itu judul itu kan harus ada masalah yang ingin kita dalami. Nah, apa masalah dalam prosesnya itu, pelaksanaannya itu? secara apa nih Pak? Secara pelaksanaan semuanya mulai dari awal gitu. Itu kan makanya dari apa? Pendidik ini bersifatnya deskriptif kualitatif dan serta dari peran bimbingan pranikah ini untuk mempersiapkan mental itu Pak, pasangan suami istri. Persiapkan mental enggak pelaksanaan itu hasil yang kamu kaji itu. Itu dua dari rumusan masalah itu. Apa rumusan masalahnya? Pertama apa? Ya, apa? Pertama apa mas? Rumusan masalahnya? Bagaimana pelaksanaan bimbingan pranikah terhadap calon pengantin untuk menciptakan keluarga sakinah dan turut bersama agama untuk mengetahui kepentingan. Yang kedua, jadi bagaimana peran bimbingan pranikah dalam meningkatkan kesiapan mental calon pasangan suami istri sebelum melangsungkan pernikahan. Kenapa di judul tidak difokuskan ke persiapan mental itu saja? Kenapa pelaksanaan secara umum saja kamu cantumkan? Kalau saya lebih tertarik kalau memang fokus ke itu saja. Peran bimbingan pranikah itu adalah meningkatkan kesiapan mental. Jadi fokusnya satu. Kalau ini kan cuman pelaksanaan bimbingan pranikah ini, ya kita jabarkan nanti selesai dia. Tapi apakah punya dampak enggak pranikah itu kepada persiapan mental calon pengantin? Nah, itu yang seharusnya kalau itu dicantumkan kayaknya lebih bagus sih. Tapi nantilah kita sepakati dengan penguji yang lain. Itu dulu ya pengantar dari saya. Kita minta kesediaan Pak Andri MH untuk melanjutkan memberikan pandangan kemudian masukan pada proposal. Silakan. Terima kasih Arif. Ini kamu ini sudah punya buku pedoman belum? Tak sesuai dengan buku pedoman. Daftar isinya saja cuma ada yang di bab 1 latar belakang, rumusan, tujuan. Di buku pedoman kita itu di bab 1 itu mesti ada identifikasi masalah. Dari sanalah kami bisa melihat nanti identifikasi masalahnya seperti apa. Batasan masalah enggak tanda kan? Sistematika penulisan belum ada. Itu semua ada di bab 1. Nah, itu nanti harus masuk di situ. Di sini belum ada. Lihat buku pedomannya. Bab 3 ini metodologi penelitian. Di sini ada tempat dan waktu. Tempat dan waktu itu bab 3 atau bab 4. Coba kebanyakan. Jadi memang setiap kampus itu berbeda-beda. Walaupun harus mengerti UIN kan. Mungkin pedomannya kayaknya setiap kampus beda-beda. Ada yang di kampus itu dia memakai body note. Ada yang kampus itu pakai footnote. Kalau kita di UIN juga ada. Jadi rujukan kita adalah di buku pedoman. Kalau tak sesuai di buku pedoman, maka itu dianggap salah.
walaupun dia benar. Misalnya begini, di buku pedoman itu misalnya di bab 1 ada penelitian terdahulu. Kamu buat di sini penelitian terdahulunya di bab 2. Itu salah. Dia mesti ngikut buku pedoman. Di sini kan bab 2, kamu kan ini kajian terdahulu ya. Lihat, itu penting. Kemudian ini pelaksanaan bimbingan pranikah terhadap calon pengantin untuk menciptakan keluarga sakinah di kantor urusan agama. Dari kasus uang Kecamatan Gaul. Pelaksanaan bimbingan pranikah terhadap calon pengantin untuk menciptakan keluarga sakinah. Di kantor urusan agamanya di hapus gimana? Coba kamu baca. Kan situ sudah ada studi kasus Tua Kecamatan Gaul. Berulang dia. Nah, ya kan? Nah. Untuk judul hindari singkatan. Memang sih ada boleh judul singkatan-singkatan tertentu, tapi kalau KUA ini tidak bisa disingkat. Kantor urusan agama. Ini kasus di kantor urusan agama. Nah, gitu. Itu masukan. Apa sebenarnya? Bagaimana mereka ini? Berapa kali mereka ini melakukan bimbingan pranikah? Kalau di KUA itu berapa kali? Hah? Bulan, maksudnya untuk Ya, per bulan atau apa? Hah? 4 kali. Maksudnya gimana nih? Jadi peserta itu harus mengikuti 4 kali bimbingan pranikah. kalau pesertanya juga 2 kali, wajibnya 2 kali ikut. Jadi apa yang disampaikan Pak Wali itu betul itu. Maka cukup yang 2 kali itu. Sementara tujuannya adalah sakinah mawaddah warahmah. Ada apa enggak? Orang Ya. yang sudah S1 hukum keluarga saja belum tentu kan keluarga yang sakit. Ya, Setiap untuk hari S1 dia kuliah datang ke kampus belajar tentang hukum keluarga. Belum tentu. Nah, apakah cukup? Kan cuma bimbingan bernikah cuma ya datang pemanterinya bilang nanti harus bersama-sama, tidak boleh berkelahi. Ya, kalau ngomong-ngomong itu aja mudah, kan gitu kan? Apanya sebenarnya kamu teliti? Pelaksanaannya aja. Hah? serta peran bimbingan pranikah ini untuk meningkatkan kesiapan mental. Biasanya pematerinya itu kuahnya atau ada psikolog atau apa? Penyuluh aja. Penyuluh pun kadang-kadang belum nikah kan gitu. Penyuluh PNS itu kan itu tuh. Ada yang belum nikah dia. Dia menyuluh orang-orang yang mau menikah. Padahal dia belum nikah. Dia belum merasa, dia hanya bisa teori saja. Prakteknya belum kan. Belum pernah merasa dapur tuh tak berasap enak. Nah. Galon habis semua. Galon. Jadi nanti boleh juga lah kamu kasih saran di akhir nanti skripsi kamu itu kalau udah jadi ya. Berikan saran bahwa untuk penyuluhan itu atau untuk narasumbernya itu sebaiknya jangan dari orang-orang yang belum menikah, tapi orang-orang yang sudah menikah.